Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Edukasi Islami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 9 sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat. Semoga nanti penjelasan di video ini penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Langsung saja kita simak penjelasannya dalam video ini. Hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa dan utama bagi umat Islam. Banyak sekali amalan sunnah Rasulullah di hari Jumat yang tidak didapati di hari yang lain. Keutamaan hari Jumat dibanding hari yang lain ditunjukkan oleh banyak hadis, di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik hari adalah hari Jumat, karena pada hari itulah Adam diciptakan. Pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga dan pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya. Dan hari kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jumat." Hadis riwayat Muslim nomor 854. Hari Jumat adalah hari raya bagi umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hari ini adalah hari raya yang Allah tetapkan bagi umat Islam. Barang siapa hendak melaksanakan salat Jumat, selayaknya ia mandi Jumat. Jika memiliki parfum, hendaknya ia memakainya, dan bersiwaklah." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1098. Hadis hasan. Apa saja amalan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat? Oleh karena keistimewaan tersebut, banyak amalan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat, antara lain 1. Membaca surat Al-Kahfi. Membaca surat Al-Kahfi merupakan amalan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, niscaya cahaya akan meneranginya antara dirinya hingga ke Baitul Atiq, Ka'bah." Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 3407. Hadis sahih. Dalam riwayat lain disebutkan, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ia akan diterangi cahaya dari bawah kakinya hingga ke langit pada hari kiamat, dan diampuni dosanya di antara 2 Jumat." Al-Munziri berkata, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawai dalam kitab tafsirnya dengan derajat sanad la basa bihi, At-Targhib wa Tarhib 1/298. 2. Mandi Jumat dan bersiwak. Mandi Jumat adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Tampaknya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini masih jarang diamalkan, padahal amalan sunnah satu ini memiliki keutamaan yang sangat mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika telah tiba waktu Jumat, hendaklah kalian mandi." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 877. Dalam riwayat lain beliau bersabda, "Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat. Dia bersuci sebersih-bersihnya, dia memakai minyak rambut, atau memakai minyak wangi yang ada di rumahnya, lalu dia keluar menuju masjid tanpa membelah barisan di antara 2 orang, kemudian dia salat sebagaimana diperintahkan, lalu dia diam ketika khatib menyampaikan khutbah, melainkan akan diampuni sejauh hari itu dan Jumat yang lainnya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 883. Tentang sunnah bersiwak di hari Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa hendak melaksanakan salat Jumat, selayaknya ia mandi Jumat. Jika memiliki parfum, hendaknya ia memakainya, dan bersiwaklah." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1098.
Hadis Hasan. Dalam Sunan An-Nasai disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi tiap laki-laki muslim, tiap 7 hari, ada 1 hari ia hendaknya mandi, yaitu hari Jumat. Hadis riwayat An-Nasai nomor 1378. Hadis sahih li ghairihi. Memang, ada ulama yang berpendapat bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib. Ulama yang berpendapat seperti ini diantaranya adalah ulama mazhab Zahiri. Kemudian riwayat dari Ibnu Munzir dari Malik, Al-Khitabi dari Al-Hasan Al-Basri dan Malik, Syarh Sahih Muslim, Imam An-Nawawi, 6/133. Ulama kontemporer juga ada yang berpendapat mandi Jumat hukumnya wajib, seperti Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin dan Syekh Nashiruddin Al-Albani. Namun, jumhur ulama fikih berpendapat bahwa hukum mandi Jumat adalah sunnah. 3. Berhias, memakai parfum, memakai minyak rambut. Termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat adalah berhias. Berhias dalam artian mengenakan pakaian terbaik yang dimiliki, memakai parfum jika punya, dan memakai minyak rambut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hak yang hendaknya dilakukan setiap muslim: mandi Jumat, siwak, dan memakai parfum jika ada. Hadis riwayat Ahmad nomor 16397. Hadis sahih. Dalam riwayat lain disebutkan, sudah menjadi hak bagi setiap muslim untuk mandi Jumat, lalu bersiwak, kemudian memakai parfum jika ia memiliki. Hadis riwayat Ahmad nomor 16398. Sanad hadis ini sahih. Apakah tidak semestinya salah seorang dari kalian memiliki 2 pakaian, atau jika salah seorang punya kemampuan mempunyai 2 pakaian untuk melaksanakan salat Jumat selain pakaian untuk bekerja sehari-hari? Hadis riwayat Abu Daud nomor 1078. Hadis sahih. 4. Tabkir, berangkat ke masjid di awal waktu. Termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat adalah at-tabkir. At-tabkir artinya, segera berangkat ke masjid di awal waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat, membersihkan badannya dan bersegera pergi ke masjid, kemudian berdiam diri dengan penuh konsentrasi mendengarkan khutbah, maka setiap langkah yang diayunkan mendapatkan pahala seperti pahala setahun, yaitu pahala puasanya dan salat malamnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 496. Hadis sahih. Hampir seluruh ulama sepakat tentang anjuran bersegera berangkat ke masjid di awal waktu, akan tetapi mereka ikhtilaf tentang ukuran awal waktunya. Jumhur ulama Hanafiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat, tabkir itu dimulai sejak awal waktu siang. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah 10/114. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, andai ia keluar untuk salat Jumat setelah salat subuh, sebelum matahari terbit, tentu itu lebih baik. Ukuran at-tabkir, berangkat ke masjid di awal waktu, yang disyariatkan adalah waktu ketika zawal matahari. Tidak disyariatkan untuk berangkat ke masjid di awal waktu sejak awal siang. Al-Jumu'ah, Adab wa Ahkam, Abi Al-Munzir Sami As-Saidi, 9. 5. Mendatangi masjid dengan berjalan kaki. Termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak diabaikan oleh umat Islam saat ini adalah mendatangi masjid untuk salat Jumat dengan berjalan kaki, bukan dengan mengendarai sepeda, motor, atau mobil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membasuh kepala dan seluruh badannya, berangkat di awal waktu dan mendapat awal khutbah, berjalan dan tidak berkendaraan,
mendekati imam dan mendengarkan khutbah serta tidak berbuat sia-sia, maka setiap langkah akan dihitung sebagai ibadah selama 1 tahun dengan pahala puasa dan salat malamnya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1087. Hadis riwayat Abu Daud nomor 345. Berjalan kaki menuju masjid untuk salat Jumat adalah wujud ketundukan manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab, perjalanan orang yang mendatangi masjid untuk salat Jumat pada hakikat adalah perjalanan untuk memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla, butuh ketundukan dalam memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Namun jika ada uzur syar'i yang memberatkan diri untuk pergi ke masjid dengan berjalan kaki, maka ia boleh menggunakan alat transportasi, baik untuk perjalanan pergi ke masjid atau pulang dari masjid. Kasyaf Al-Kina, Imam Al-Bahuti, 2/42. Ulama mazhab Maliki juga berpendapat serupa, tidak ada anjuran untuk berjalan kaki ketika pulang dari masjid, sebab rangkaian ibadahnya sudah selesai. Hasyiyah Ad-Dasuki, 1/381. Imam Ar-Ramli dari mazhab Syafi'i menjelaskan, siapapun yang pergi ke masjid menggunakan alat transportasi karena ada uzur, jika waktunya masih longgar, hendaknya ia menungganginya dengan tenang seperti halnya berjalan kaki. Beliau melanjutkan, pergi ke masjid dengan berkendara lebih utama bagi orang yang sudah tua renta, lemah fisik, atau jarak masjid yang terlalu jauh, di mana jika ia nekat berjalan kaki, justru akan berakibat pada hilangnya khusyuk ketika salat tersebab lelah fisik. Nihayatul Muhtaj, Syihabuddin Ar-Ramli, 3/326. 6. Diam saat mendengarkan khatib menyampaikan materi khutbah Jumat. Saat ini, masih sering dijumpai jamaah salat Jumat yang sibuk dengan sesuatu atau berbicara dengan jamaah lain yang duduk di dekatnya. Ini adalah tindakan yang keliru. Termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diam saat mendengarkan khatib menyampaikan materi khutbah Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ada 3 golongan manusia dalam menghadiri salat Jumat, yaitu: pertama, seseorang menghadiri salat Jumat sambil bicara, maka bicaranya itulah yang menjadi bagiannya. Kedua, seseorang yang menghadiri salat Jumat sambil memanjatkan doa, maka itulah orang yang benar-benar memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia menghendaki, maka akan dikabulkan, atau jika dia menghendaki, maka dia akan menahannya. Dan yang ketiga, orang yang menghadiri salat Jumat dengan sikap diam dan tenang, tidak melangkahi pundak orang lain dan tidak pula menyakiti seorang pun, maka Jumatnya menjadi penebus dosanya hingga Jumat berikutnya, ditambah 3 hari. Yang demikian itu karena Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa melakukan amal kebaikan, maka baginya 10 kali lipat. Hadis riwayat Abu Daud, 939. Al-Kamal bin Al-Hamam, salah seorang ulama mazhab Hanafi menjelaskan, haram bercakap-cakap saat khatib menyampaikan khutbah Jumat meskipun dalam rangka amar ma'ruf, bertasbih, makan, minum, dan menulis. Fathul Qadir, Kamal bin Hamam, 2/68. 7. Tetap salat sunnah tahiyat masjid meski khatib sedang menyampaikan khutbah Jumat. Ketika pertama kali masuk masjid, disunahkan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid sebelum ia duduk. Dalilnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah ia duduk hingga melakukan 2 rakaat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Salat tahiyatul masjid juga merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki masjid hendak salat Jumat. Memang ada ikhtilaf soal hukum salat tahiyatul masjid ketika khatib sedang menyampaikan materi khutbah Jumat. Sebagian ulama menghukumi makruh, sebagian menghukumi sunnah.
mayoritas ulama kontemporer merajihkan pendapat yang menyatakan itu sunnah. 8. Memperbanyak salat tatawu, mutlak. Pada dasarnya, tidak ada salat rawatib sebelum salat Jumat. Ini menurut pendapat sahih para ulama, di antaranya Imam Malik, pendapat paling masyhur Imam Ahmad, dan salah satu pendapat sahabat Imam Syafi'i. Namun tetap dianjurkan untuk memperbanyak salat tatawu, mutlak atau salat nafilah mutlak. Ini bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat. Dalilnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat lalu bersuci semaksimal mungkin, memakai wewangian miliknya atau minyak wangi keluarganya, lalu keluar rumah menuju masjid. Ia tidak memisahkan dua orang pada tempat duduknya, lalu dia salat yang dianjurkan baginya dan diam mendengarkan khutbah imam, kecuali dia akan diampuni dosa-dosanya yang ada antara Jumatnya itu dan Jumat yang lainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 883. Dalam riwayat lain disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang dari kalian salat Jumat, hendaknya ia salat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 881. 9. Memperbanyak solawat. Memperbanyak bacaan solawat merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat. Solawat tersebut dianjurkan untuk dibaca ketika malam Jumat, pagi, siang, ataupun sore pada hari tersebut. Hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat karena pada hari itu Nabi Adam dicipta, pada hari itu beliau diwafatkan, pada hari itu ditiupnya sangkakala, menjelang kiamat, dan pada hari mereka dijadikan pingsan. Maka perbanyaklah solawat kepadaku, karena solawat kalian akan sampai kepadaku. Hadis riwayat An-Nasai nomor 1374. Hadis sahih. Tidak ada hadits sahih yang menginformasikan soal waktu tertentu untuk membaca solawat di hari Jumat. Beberapa hadits yang menginformasikan soal waktu tertentu untuk membaca solawat di hari Jumat oleh para ulama hadits tersebut dinilai do'if, bahkan maudhu. Demikianlah penjelasan tentang 9 sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat. Di atas tampak seperti amalan yang sepele dan ringan. Barangkali karena tidak banyak masyarakat muslim yang tahu betul keutamaan dan statusnya sebagai amalan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya tidak diamalkan. Semoga penjelasan ringkas ini dapat memberikan pemahaman yang benar dan mampu membangun kesadaran betapa sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meskipun sederhana namun memiliki keutamaan yang luar biasa jika diamalkan. Wallahu alam bisawab. Jangan lupa like, share dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video Islami lainnya. Semoga video ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.